Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa lagi dalam Sapaan Gembala hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernah mendengar kata musafir? Mungkin sebagian dari kita tahu apa itu musafir. Orang yang berjalan, mengarungi kehidupan dan berjalan terus. Apa yang paling dibutuhkan oleh seorang musafir? Ya, setiap musafir pasti membutuhkan tempat singgah atau tumpangan. Apakah seorang musafir akan menumpang ke sebuah tempat atau singgah di sebuah tempat milih-milih? Oh, saya maunya yang bagus, oh saya maunya yang baik. Tidak, Bapak Ibu. Seorang musafir akan singgah atau beristirahat di tempat di mana orang mau membuka tempat, di mana tempat orang mau menerima dia apa adanya. Mungkin kita takut ketika menerima orang asing, dan musafir pun juga bertaruh ketika dia mau menginap di tempat orang, apakah orang ini baik atau tidak. Nah, itulah yang dialami, bahwa kadang menjadi tempat singgah itu atau menjadi orang yang singgah tidak selamanya mudah. Karena kita masih memiliki pikiran atau hitung-hitungan, kira-kira apa yang akan terjadi pada saya? Kira-kira apa yang akan menimpa saya ketika saya singgah di tempat orang asing ini? Menarik Bapak Ibu, ketika kita membaca kisah Zakheus di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 19. Ketika kita melihat Tuhan Yesus yang dapat dikatakan sebagai seorang musafir yang berjalan terus untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi ia tiba di satu kota dan ia memutuskan untuk singgah di tempat Zakheus. Ada banyak pertimbangan pasti. Karena Tuhan tahu bahwa Zakheus adalah seorang yang dibenci pada saat itu. Zakheus adalah orang yang tidak disenangi karena pekerjaannya sebagai kepala pemungut cukai. Tetapi Tuhan mengambil peran untuk singgah di rumah. Apa yang menarik dari kisah ini? Apa yang menarik juga yang dapat kita lihat ketika orang dapat singgah dan tinggal? Tuhan mengambil resiko ketika ia memutuskan untuk singgah di rumah Zakheus. Ia tahu bahwa di dalam persinggahannya itu pasti banyak orang yang mencemooh dia. Banyak orang yang tidak setuju dengan apa yang ia lakukan. Dan ia juga tidak tahu apa yang akan diperbuat Zakheus. Menerimanya atau menolak. Tetapi kita melihat ketika Zakheus menerima Tuhan, singgah di rumahnya, apa yang terjadi? Zakheus bertobat, meninggalkan apa yang sudah ia dapatkan, meninggalkan apa yang sudah ia terima. Zakheus mengalami pertobatan ketika Tuhan singgah. Ternyata menjadi tempat singgah atau orang yang singgah itu punya resiko yang sama. Tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak tahu apa yang akan ia alami, tetapi ketika penerimaan itu ada, maka ada perubahan di dalam hidup. Bahwa ketika kita menjadi tempat singgah, dan singgah menunjukkan sebuah situasi di mana kita tidak tahu. Nah, tetapi yang kita tahu adalah kita mau menerima orang itu. Dan penerimaan ini ternyata, dan kita juga mau menerima tempat kita singgah atau kita yang singgah. Penerimaan ini menunjukkan atau membuahkan hasil, yaitu sebuah pertobatan, ada perubahan di dalam kehidupan. Kenapa? Karena ketika kita menerima, kita belajar. Tetapi ketika kita singgah, kita juga memberi pelajaran bagi orang lain. Oh, Zakheus menerima Yesus, ia belajar. Oh, ia harus bertobat dan meninggalkan apa yang ia lakukan selama ini. Tapi ketika Tuhan singgah di tempatnya Zakheus, ia memberikan pelajaran bagi orang lain. Memberikan pelajaran bagi orang-orang banyak bahwa setiap orang yang bersalah perlu diterima. Sehingga yang terjadi adalah pemulihan
Zakheus pulih dari kesalahannya, dan orang-orang banyak juga pulih dari kebencian mereka kepada Zakheus. Dan Zakheus pun juga menjadi pulih di dalam situasinya, situasi sosialnya pada saat itu. Apa yang mau kita tarik bagi kehidupan kita masa kini? Bahwa ketika kita menjadi tempat singgah atau kita mencari tempat singgah, tinggalkan motif yang ada. Pandanglah orang-orang yang akan kita singgahi itu adalah orang-orang yang Tuhan sediakan untuk mengubah hidup kita. Karena tadi kita hanya singgah, berikanlah kesan dan makna bahwa ketika kita singgah, kita mampu membawa perubahan. Pertanyaan adalah bagi kita pada saat ini adalah, sudahkah kita menjadi tempat singgah? Apakah tempat singgah yang kita sediakan ini mampu mengubah orang? Atau malah tempat singgah kita ini malah memperburuk keadaan? Apakah kita sudah menjadi tempat singgah yang baik orang, sehingga orang mampu belajar di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah, sudahkah kita menjadi orang yang seorang peziarah yang mampu singgah dimanapun, sehingga kita mampu membawa perubahan di dalam kehidupan kita? Kita berjalan dalam kehidupan ini, kita selalu singgah, entah di tempat pekerjaan, di lingkungan rumah, dan dimanapun. Ketika kita singgah itu, apakah kita mampu memberi perubahan bagi banyak orang? Sehingga ketika kita melanjutkan perjalanan kita, setiap orang merasakan dampak kehidupan kita. Mari, sedialah menjadi tempat singgah, dan bersiaplah untuk singgah. Karena dengan mempersiapkan diri kita, kita tahu bahwa kita menjadi tempat singgah yang mampu membawa perubahan, dan kita menjadi orang yang singgah juga mampu memberi dampak bagi kehidupan. Tuhan senantiasa menyertai kita semua.